Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Febriani dengan NPM 2021010332, kelas D Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang ciri-ciri orang sakaratul maut. Mengenai latar belakang materi tersebut, di mana kematian atau ajal adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa. Tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana ia akan menemui ajal. Dalam keadaan baik atau buruk, bila ajal telah tiba, maka tidak ada yang bias memajukan ataupun mengundurkannya. Setiap muslim wajib mengingatkan datangnya kematian bukan hanya karena kematian itu merupakan perpisahan dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai, melainkan karena kematian merupakan pertanggungjawaban atas amal yang dikerjakan selama orang tersebut hidup di dunia. Tiap manusia sudah ditentukan ajalnya sendiri-sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja manusia tidak mengetahui kapan ajal itu akan datang dan di mana tempatnya ia menghembuskan nafas terakhirnya. Alhasil, manusia tidak dapat lari dari kematian. Memasuki materi yang pertama, pengertian ihtidar atau muhtadar. Ihtidar atau sekarat adalah kondisi yang dihadapi seseorang ketika akan meninggal dan merupakan istilah fikih. Terhadap seseorang yang berada dalam keadaan ruhnya akan keluar dari badan disebut dengan muhtadar. Dalam keadaan ini, menurut sisi fikih, terdapat kewajiban-kewajiban bagi orang-orang yang berada di sekitar orang yang sedang mengalami ihtidar. Ihtidaro adalah masdar babib ti'ala, berasal dari akar kata hadoro, bermakna hadirnya kematian atau sekarat dan waktu keluarnya ruh dari badan. Dahsyatnya sakaratul maut, Rasulullah SAW bersabda, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembaran kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Proses sakaratul maut biasa memakan waktu yang berbeda untuk setiap orang dan tidak dapat dihitung dalam ukuran detik, seperti hitungan waktu dunia ketika kita menyaksikan detik-detik terakhir kematian seseorang. Yang kedua yaitu adab-adab ihtidar atau muhtadar. Yang pertama, disunahkan orang yang sedang sakarat didampingi oleh keluarganya, diutamakan oleh yang soleh dan kuat jiwanya. Yang kedua, hendaknya orang yang sedang sakarat dibaringkan di atas pinggang kanannya ke arah kiblat. Jika sulit di atas pinggang kanan, maka dibaringkan di atas pinggang kiri. Yang ketiga, disunahkan melakukan talqin. Yang keempat, melakukan talqin di hadapannya. Yang kelima, disunahkan membaca surah Yasin di sisi orang yang sedang sekarat. Yang keenam, hendaknya diingatkan dengan lembut kepada orang yang sedang sekarat agar dia lebih banyak berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Yang ketujuh, hendaknya disampaikan juga kebaikan-kebaikannya dan harapan-harapan kebaikan yang akan dia dapatkan dari kebaikannya. Materi yang ketiga yaitu hukum ihtidar atau muhtadar. Hukum-hukum ihtidar meliputi wajib, mustahab, dan makruh. Kumpulan dari hukum-hukum tersebut dinamakan dengan ahkam ihtidar. Yang pertama, wajib. Bagi semua orang wajib kifayah untuk menidurkan orang muslimin yang sedang dalam keadaan ihtidar, entah orang itu laki-laki ataupun perempuan, besar atau kecil, berasal dari kalangan merdeka atau budak, dengan cara mengatur supaya telapak kakinya mengarah ke arah kiblat. Yang kedua, mustahab, mentalkin atau mengingatkan kembali untuk mengucapkan syahadat, mengakui Nabi Muhammad SAW dan para imam alaihissalam. Jika seseorang susah untuk melepaskan ruhnya, maka bawalah ia ke tempat ia biasa melakukan sholat, membaca surah-surah Al-Quran, khususnya surah Yasin, Safat, dan surah Al-Ahzab di pangkuannya. Membaca doa nutbah juga termasuk hal-hal yang mustahab untuk dilakukan dalam keadaan ihtidar. Yang ketiga, makruh, hadirnya orang-orang junub, hadirnya perempuan haid, membiarkan perempuan-perempuan sendirian meletakkan sesuatu di atas perutnya, menangis dan bercakap-cakap di dekat orang-orang yang sedang mengalami ihtidar. Materi-materi yang sudah saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.